Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa kembali di dalam GKM Menyapa. Bapak Ibu Saudara, saya rasa semua dari kita pernah marah, pernah kesel, pernah iri hati mungkin. Saudara ketika ditanya, kenapa marah, kenapa kesel? Mungkin kita mendapatkan jawabannya di luar diri kita. Ya soalnya pegawai saya kerjanya nggak benar. Ya soalnya teman saya bohong sama saya. Ya soalnya ada orang yang berlaku curang. Kita marah karena ada sesuatu di luar diri kita yang membuat kita marah. Memang dalam banyak hal alasan itu benar adanya. Memang ada orang-orang yang kurang bertanggung jawab yang membuat kita marah. Tetapi saudara, di luar itu semua sebenarnya inti masalahnya juga ada terletak di dalam diri kita, yaitu kita sebagai manusia berdosa. Apalagi ketika kita marah sampai memaki, menyakiti orang lain, seringkali kita tetap menuduh orang lain yang membuat kita melakukan itu semua. Tapi saudara, sebenarnya alasan utamanya adalah karena kita adalah manusia berdosa. Karena kita berdosa, akhirnya amarah kita dilampiaskan dengan kata-kata kasar, dengan pukulan, menyakiti orang lain. Kita iri hati, bukan karena orang lain, tetapi karena kita adalah manusia berdosa. Saudara, firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayatnya yang pertama dan ke-10 bilang begini. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-6 berkata demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kemudian ayatnya yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, hati yang berdosa itu adalah masalah, akar masalah dari banyak masalah. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa sumber sengketa, pertengkaran itu datang dari diri kita, hati kita yang berdosa. Tetapi puji kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita itu lebih besar daripada itu. Saudara, kasih dan anugerah Tuhan mampu membersihkan hati kita yang penuh dengan dosa itu. Kita yang manusia terbatas ini mungkin sulit untuk mengontrol emosi kita. Tetapi kasih anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan mampu untuk memampukan kita mengontrol emosi kita. Maka dalam menjalani hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kembali lagi menyerahkan hati kita untuk dikuasai oleh Allah Roh Kudus supaya Tuhan yang membersihkan hati kita. Biarlah kita bisa menjalani hari ini, bahkan kehidupan kita bukan dengan tuntunan dosa, melainkan dengan tuntunan kasih karunia yang telah dianugerahkannya kepada kita. Kiranya Tuhan menolong setiap dari kita. Tuhan Yesus memberkati.